Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, melanjutkan dari seri video kemarin yang kita sudah membahas Yamaha. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video kemarin, linknya kita taruh di deskripsi ya. Kali ini kita akan membahas perkembangan dari sisi Honda tentang update tes Misano kemarin. Langsung aja yuk, kita bahas. Honda memiliki proyek yang bisa dibilang gagal sejauh ini. Semenjak ditinggal Marc Marquez, Honda kini menyadari sejak lama Honda bertumpu pada skill dan keberanian Marc Marquez membawa motornya. Dan kini, Honda menyadari bahwa kekuatan sebenarnya memang ada di level yang ditunjukkan saat ini. Honda masih menjadi penghuni sisi belakang dalam setiap race. Mungkin zaman dulu, kekurangan masih bisa ditutupi dengan skill pembalap. Tapi sekarang, dengan gap yang terlalu jauh, kekurangan itu pun terlihat sangat nampak dan tak bisa ditutupi oleh skill sekalipun. Nah, di kemarin, menjelang tes resmi MotoGP Misano hari Senin, Johann Zarco menekankan perlunya Honda membuat perubahan besar pada paket RC213V saat ini. Zarco finish sebagai pembalap Honda teratas di Grand Prix San Marino hari Minggu. Dia berada di posisi ke-12 dan lebih dari 1 menit dari pemenang balapan Marc Marquez. Dalam ujinya, paket lengkap peningkatan telah disebut-sebut untuk uji coba hari Senin. Menawarkan apa yang mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk kemajuan terbesar musim ini. Saya tahu kami akan mencoba hal-hal aerodinamis dan sasis, karena kami perlu mengubah banyak hal agar motornya bagus, kata Zarco kepada MotoGP.com. Proyek saat ini, proyek 2024 ini, sama sekali tidak berjalan. Maksud saya, proyek ini tidak kompetitif. Jadi kami perlu mencari cara lain untuk membuka peluang baru. Nah, dalam uji kemarin hari Senin, HRC telah menghadirkan sejumlah pembaharuan untuk dicoba pada uji coba Misano. Termasuk spesifikasi aero, sasis, dan mesin baru untuk dievaluasi para pembalapnya. Johann Zarco yang sebelumnya mengatakan pada hari Minggu bahwa motor 2024 saat ini tidak berfungsi sama sekali, pembalap LCR tersebut telah mencoba firing ground effect baru yang mirip dengan yang digunakan oleh Ducati dan Aprilia. Johann Zarco berada dalam suasana hati yang positif setelah tes MotoGP Misano 1 hari kemarin. Setelah dia mencoba sejumlah suku cadang baru untuk Honda RC213V. Meskipun motornya yang muncul di Misano untuk pengujian tidak jauh berbeda dengan yang telah digunakan sejauh musim ini dan masih menggunakan spesifikasi mesin yang sama. Tapi Zarco relatif positif pada akhir pengujian 1 hari tersebut. Saya pikir kami lebih memahami banyak hal. Kami mendapatkan 3 blok mesin untuk dicoba, dan kami mendapatkan beberapa umpan balik yang bagus. Rasanya sangat berbeda dengan motor, tapi kami belum bisa melihat pada performanya. Pada waktu putaran, karena semua yang lain begitu cepat dan kami tidak meningkatkan waktu putaran. Feeling ini sangat penting. Dan saya rasa kami mendapatkan feeling yang berbeda karena sebelumnya rasanya tidak bagus dan tidak membantu untuk melaju lebih cepat. Saya rasa sekarang kami melakukan sesuatu yang benar. Kami lebih memahami keadaannya. Saya harap kami dapat melangkah lebih jauh. Kami mencoba berbagai hal pada aerodinamika. Saya rasa semua orang bisa melihatnya. Juga pada sasis, kami telah mencoba berbagai hal untuk mendapatkan sensasi yang lebih baik dalam akselerasi. Dan saya rasa kami berhasil. Sekarang kami harus melihat bagaimana menggunakannya untuk balapan. Ketika ditanya apakah Honda kini punya arah untuk melanjutkan pengembangan RC213V, Zarco berkata, "Saya rasa ya, kita lihat saja bagaimana Misano 2 nanti. Saya perkirakan masih akan sulit. Tapi, mungkin untuk balapan Asia, saya harap kami bisa memperoleh beberapa peluang untuk meraih hasil yang baik." Luca Marini dan Joan Mir sama-sama ambil bagian dalam tes resmi MotoGP 1 hari di Misano. Setelah keduanya absen di Grand Prix karena sakit. Ada sejumlah bagian baru yang harus diuji oleh kedua pembalap. Yang paling menonjol adalah firing yang baru, yang tampak meniru yang digunakan oleh Ducati pada Desmosedici GP24 sejak uji coba Sepang pada bulan Februari, serta beberapa item sasis. Marini mengakhiri tes pada posisi ke-21. Joan Mir tertinggal 1 poin di posisi 22. Pembalap Italia itu setidaknya mampu menemukan hal positif pada komponen baru yang dibawa Honda, meskipun terus merasakan efek penyakit yang membuatnya absen di Grand Prix hari Minggu kemarin. Sangat penting untuk kembali mengendarai motor hari ini, sehingga kami dapat mencoba beberapa hal untuk para teknisi. Sejujurnya, saya merasa tidak enak badan hari ini, dan kami harus sedikit membatasi rencana kami.
Di pagi hari, kami mengerjakan sebagian besar pekerjaan kami sebelum menyelesaikan beberapa hal di sore hari. Meskipun tidak dalam kondisi terbaik, kami mampu merasakan perbedaan dalam apa yang Honda bawa ke sini. Dan saya berharap masukan saya dapat membantu mereka menentukan arah. Saya rasa kami menemukan beberapa hal positif tidak hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk beberapa balapan berikutnya. Juan Mir, seperti Marini, tidak ambil bagian dalam balapan hari Minggu karena sakit. Meskipun masalah yang dialami pembalap Spanyol itu mulai terjadi pada hari Jumat dan membuatnya absen sepanjang akhir pekan Misano. Mir mengatakan, saya merasa lebih baik hari ini, tapi masih jauh dari 100%. Tapi cukup baik untuk uji coba. Hari ini sungguh melelahkan, mencoba beberapa hal, termasuk aerodinamika dan beberapa bagian lainnya. Kami telah menemukan beberapa informasi yang bagus, tetapi kami masih perlu terus bekerja untuk menemukan lebih banyak informasi. Nah, untuk masa mendatang, sekarang saatnya untuk beristirahat, memulihkan diri, dan membiarkan para teknisi bekerja. Tapi, meskipun positif, Juan Mir merasa kecewa dengan hal tersebut. Karena tahun lalu Honda datang dengan membawa banyak hal yang benar-benar baru. Mir mengatakan, sejujurnya, saya berharap lebih. Kami mencoba beberapa solusi aerodinamis, dan juga beberapa hal mengenai sasis. Paket aerodinamisnya berjalan cukup baik. Saya rasa, kami akan menggunakan di balapan berikutnya. Tapi tidak ada revolusi. Dan yang menarik perhatian saya adalah hari ini kami berada di Misano untuk tes yang sangat diharapkan. Dan saya pikir wajar jika saya mengharapkan lebih banyak hal baru untuk dicoba. Tentang kemungkinan melakukan lebih banyak tes dengan memanfaatkan konsesi, Mir mengatakan itu tidak mungkin. Mengingat kalender, tes berikutnya adalah Valencia, dan itu membuat saya cukup khawatir. Aerodinamisnya memberi sedikit lebih banyak arah pada motornya. Tapi di masa lalu, saya ingat Honda membawa motor yang benar-benar baru ke Misano. Sementara hari ini, kami hanya menguji beberapa bagian. Sejujurnya, saya pikir kami bisa berbuat lebih banyak. Saya berharap lebih, tapi inilah yang terjadi. Tanggapan orang Jepang tentang permintaan mereka untuk menambah suku cadang. Orang-orang Jepang melihat kekhawatiran di wajah saya, dan saya hanya berharap mereka terus bekerja keras dan membawa suku cadang yang berfungsi secepat mungkin. Nah, dalam uji kemarin, para pabrikan dan pembalap juga menguji ban baru dari Michelin. Mir mengatakan, Michelin baru ini menarik, membuat Anda berkendara dengan cara yang sangat berbeda. Namun, menurut saya, ini berfungsi dengan baik. Tampaknya lebih luas, tapi kenyataannya tidak. Itu membuat Anda langsung merasa nyaman. Tapi Anda harus bekerja keras dan menyiapkan motor agar bisa bekerja dengan baik. Nah, ada kejadian unik sob dalam balapan kemarin. Steven Bridle mendapatkan jatah wildcard-nya. Uniknya, prestasinya malah lebih baik dibandingkan dengan pembalap utama, Luca Marini. Setelah sprint kemarin, Bridle mengatakan, saat mengikuti lomba hari ini, saya tidak berharap banyak. Tetapi jika turun hujan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan pengalamannya sangat berarti. Kami tidak akan kehilangan apapun dalam kondisi ini, dan langit tidak tampak cukup gelap untuk menahan hujan. Jadi saya harus menggunakan ban licin. Saya senang bisa mendapatkan posisi ke-14 dan beberapa poin. Tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja dengan saya di tim uji. Nah, selain itu, perusahaan petrol dan gas asal Spanyol Repsol, semenjak ditinggal Marc Marquez, juga menarik diri dari segi bisnis dengan Honda. Awalnya di tahun ini, Repsol mengurangi jumlah besaran kontrak sponsor yang ada. Tahun depan, Repsol akan berpisah secara resmi dengan Honda. Repsol akan mengakhiri sponsor utamanya terhadap tim pabrikan MotoGP Honda pada akhir tahun 2024. Perusahaan minyak Spanyol itu telah menjadi sponsor utama HRC sejak tahun 1995, tetapi sebagai pertanda hal-hal yang akan datang, posisinya sudah diturunkan ke fairing bawah pada corak baru tahun ini. Perpecahan Repsol dan Honda mengakhiri salah satu kemitraan tersukses dalam sejarah olahraga MotoGP. Honda HRC mendoakan Repsol agar sukses dalam bisnis masa depan dan usaha olahraga mereka. So, kesimpulannya adalah Honda kini menjadi seperti Ducati, dan dengan perubahan sasis, mesin baru versi Zarco yang kencang, dan juga aero baru. Kita akan melihat di seri Misano kedua nanti apakah Honda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengejutkan seperti seri Aragon. Tapi menurut Zarco, seri Asia, Honda akan lebih bisa berbuat banyak daripada di Eropa. Tentu, termasuk di Mandalika nanti. So, kita tunggu aja sob. Nah, video berikutnya kita akan membahas Marc Marquez yang menolak untuk pengembangan Ducati 2025. Waduh, belum mulai, sudah ada hawa-hawa nih. Apakah terjadi keretakan? Kita bahas esok hari.